Jadi pesawat datang itu kan karena jumlah penumpang yang cukup, bukan karena ada bandara gitu. Daripada mubazir Bandara Kertajati itu, ya jadikan saja sirkuit F1. Saya takut terjadi double investment gitu, infrastruktur tentang transportasi ini. Dari Singapura mau ke Solo langsung bisa. Nah, terus penerbangan domestiknya akan melongo. Dunia saat ini masih terpapar pandemi COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Sektor yang paling terpukul salah satunya adalah sektor transportasi. Dan tak terkecuali juga maskapai penerbangan. Baik internasional maupun domestik anjlok hingga 70 hingga 80%. Bahkan okupansinya hanya tinggal 30 hingga 40%. Puluhan maskapai populer pun mengalami penurunan tajam. Bahkan ada yang berhenti beroperasi. Saat ini pandemi sudah mulai mereda. Apakah bisa bangkit lagi maskapai penerbangan? Mari kita bahas dalam dialog ini dengan narasumber kami, Bapak Agus Pambagio, sebagai partner PHH Public Policy Interest Group, sekaligus sebagai pakar dan ahli kebijakan publik yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia penerbangan dengan keahliannya yang tajam dan kritis dalam menyampaikan pendapat. Berikut juga ada Bapak Edi Haryoto sebagai partner PHH Public Policy Interest Group juga yang dahulunya bekerja sebagai CEO PT Angkasa Pura II Airports dan PT KAI Railway. Dialog ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi penerbangan saat ini dan yang akan datang. Tentunya terkait dengan kebijakan publik, karena dialog ini diproduksi oleh PHH Public Policy Interest Group dan saya sendiri, Sofi Wasiat, sebagai associate. Baik Pak Agus, maskapai Indonesia contohnya Garuda Indonesia sebagai flight carrier sudah mulai terengah-engah. Bahkan harus mengurangi beberapa pegawainya. Maksud saya sudah mengurangi atau mempensiunkan dini pegawainya dan juga sudah mengembalikan beberapa pesawatnya ke lessor. Sekarang pandemi sudah mereda. Apakah menurut Bapak bisa bangkit kembali? Ya, terima kasih Sofi. Jadi begini, soal kondisi pandemi ini kan tidak saja dihadapi oleh Indonesia, ya, semua negara sama. Jadi kalau apakah bisa bangkit, ya harus bisa bangkit. Tentu bagaimana? Nah ini hal yang harus kita cermati, khususnya pemerintah segera mengambil kebijakannya. Tentu kita maskapai national flight carrier kita Garuda, lalu ada anak perusahaannya Citylink, kemudian swastanya ada Lion Air dan seterusnya. Nah dan ada juga ini satu lagi itu Sriwijaya Air dan NAM. Nah, Sriwijaya Air dan NAM itu kecil tetapi dia masih terbang juga. Nah, dalam hal ini kalau yang Garuda itu harus diputuskan oleh pemerintah. Kali ini BUMN terbuka sehingga harus jelas ini Garuda mau diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan tentu harus renegotiate dengan leasing company-nya. Kedua juga pemerintah harus mau mengeluarkan uang berupa PMN kah atau hal-hal lain yang memungkinkan untuk dibantu. Tetapi harus pakai APBN. Nah, yang kedua, ya sudah, Garuda kita pilotkan misalnya, ini tergantung pemerintah sekali lagi ya. Lalu kita bikin yang baru sebagai Indonesia National Flag Carrier. Ini sekali lagi diperlukan untuk pemerintah segera mengambil keputusan, harus cepat karena kita perlu penerbangan yang nasional sifatnya. Sementara kalau yang swasta kan tidak bisa menggunakan dana APBN. Jadi pemerintah harus membantu untuk merenegosiasi atau juga membuat kebijakan-kebijakan di mana fleksibilitas mereka untuk menjual atau rute dan sebagainya bisa dipermudah untuk jangka waktu tertentu sampai nanti kondisi normal kembali. Saya rasa itu. Jadi kalau ke Indonesia National Flight Carrier kita bisa bantu dengan PMN, ya. Swasta kita bisa bantu dengan membantu renegosiasi ulang dan menerbitkan kebijakan atau peraturan yang mendukung upaya mereka merestrukturisasi dan seterusnya.
Baik, kalau menurut Pak Edi bagaimana Pak? Barangkali dari segi bisnis ke bandar udaraan yang terdampak oleh berkurangnya penerbangan ini. Iya, kalau dari sisi ke bandar udaraan sekarang ini praktis memang pendapatan ke bandar udaraan itu datangnya dari maskapai penerbangan. Terutama yang bersifat aeronautika, landing fee, kemudian parking fee. Dengan sendirinya karena penerbangan berkurang, pendapatan bandara yang berkurang. Tapi itu adalah untuk sisi airside, sisi udara. Yang sangat berhubungan langsung, korelasi langsung dengan penumpang. Dan juga penerbangannya. Tapi dari sisi pendapatan non-aeronautika, tapi kita lihat juga itu counter check-in juga kosong, pesawat-pesawat cancel, juga tentu sangat terpengaruh. Kalau tidak ada penumpang juga kafenya jadi kosong, duty free tidak ada yang beli, toko tidak ada yang beli gitu. Nah, masih ada lagi yang non-related business ya, seperti sewa, lapangan golf, hotel itu relatif sedikit berkurang. Nah, untuk itu perlu recovery gitu. Masa bandara ini sebetulnya apakah tidak mungkin sih bandara ini justru meng-create penerbangan gitu. Sekarang ini pendapatannya tergantung penerbangan. Apakah tidak mungkin sekarang dibalik gitu. Bandaranya yang justru mendatangkan pendapatan untuk penerbangan. Apa itu? Terminal kargo misalnya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang terminal kargo. Tapi ini adalah suatu inisiatif bandara untuk membuat suatu layanan kargo yang justru mendatangkan freighter, mendatangkan ini. Nah, kemudian kebijakan pemerintah tadi yang sudah Pak Agus sampaikan, saya lihat ada dua hal pokok nih. Membentuk holding dan satu lagi sepertinya membentuk airline baru gitu. Jadi sepertinya flag carrier ini disilahkan untuk memperbaiki diri untuk kemudian menjadi lebih baik gitu, sedangkan untuk pengembangan lebih lanjut itu menggunakan airline baru. Itu kebijakan pertama. Yang kebijakan kedua, saya lihat membuat holding company, tapi Garuda tidak ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Baiklah, airline baru ini akan menjadi baik, Garudanya biar menyehatkan dirinya sendiri. Kalau ini start sudah baik. Tapi yang holding ini sepertinya menunggu rezekinya atau pendapatannya kalau penerbangan baik, holding ini akan baik gitu. Apa bukan seharusnya dibuat justru holding ini memberi input agar penerbangan ini berkembang? Karena di situ ada angkasa pura, ada taman wisata dan sebagainya yang pendapatannya itu justru menunggu penumpang gitu. Apa tidak seharusnya holding ini justru untuk mendukung agar penerbangannya meningkat? Karena ada perusahaan baru ini maka penerbangan meningkat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, berarti menarik sekali ya Pak Edi. Biasanya itu yang kita ketahui bahwa airport ini bergantung pada penerbangan, namun sekarang justru malah bisa mendorong pulihnya penerbangan itu kembali. Ya. Nah, kemudian Pak, ini masih berhubungan dengan statement Bapak tadi. Saat ini Pak, saya perhatikan itu ada beberapa bandara baru. Contohnya di Kediri, Bandara Doho. Kemudian di Purbalingga ada Bandara Jenderal Sudirman. Apakah menurut Pak Edi, ini sudah tepat waktu pembangunannya, dan apakah juga lokasinya sudah tepat, Pak Edi? Ya, baru-baru ini kita yang jelas sudah baru saja dilakukan adalah peresmian Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Kemudian juga ada sedang dibangun Bandara Doho di Kediri. Saya hanya melihat dari dua hal. Pemerintah daerah itu pokoknya kalau ada bandara tentu seneng gitu. Tentu senang, wah kabupaten saya ada bandara, kota saya ada bandara gitu. Persoalannya adalah cukupkah jumlah penumpang di sana untuk dapat memenuhi ruang muat pesawat itu. Jadi pesawat datang itu kan karena jumlah penumpang yang cukup, bukan karena ada bandara gitu. Bukan wah di sana ada bandara saya mau terbang ke sana. Kalau tidak ada penumpangnya tentu tidak. Pertanyaan saya, apakah iya Purbalingga ada 150 orang, 100 orang setiap hari untuk pergi ke, jangan-jangan ada yang ke Jakarta 10, ada yang ke Jogja 10, itu tidak mungkin penerbangan dapat melayani itu. Yang kedua yang ingin saya tonjolkan adalah bagaimana dengan rencana lintas jalan tol dari
Bandung sampai Cilacap itu melalui dekat Purbalingga. Bagaimana dengan rencana kereta api cepat dari Bandung menuju ke Jogja, Surabaya juga mungkin lewat dekat situ gitu. Jadi sebetulnya belum lagi masih rehabilitasi trek jalan kereta api di situ. Sehingga saya takut terjadi double investment gitu. Infrastruktur tentang transportasi ini. Apa tidak lebih baik apa yang akan menjadi backbone-nya gitu. Lainnya diatur untuk mendukung untuk bandara baru ini. Jangan semata-mata bahwa semua kabupaten harus ada bandara gitu. Bukan naik pesawat terbang juga tidak lebih sulit gitu. Mau ke Medan ya naik kereta api dulu sampai ke Bandung gitu. Dengan kereta api yang bagus, dengan jalan tol yang bagus, sudah itu baru terbang. Saya kira itu pendapat saya harus dihitung ulang, jangan semata-mata hanya agar ada bandara gitu. Tapi jumlah penumpangnya harus mencukupi. Jadi benar ya Pak, kalau seandainya pesawat itu datang karena ada penumpang, bukan karena ada bandara yang besar, runway yang panjang, bukan seperti itu ya Pak ya? Betul, begitu. Kemudian saya mau highlight, di suatu daerah itu misalkan ada 150 calon penumpang, itu juga belum tentu akan terbang ke destinasi yang sama ya Pak Edi? Iya. Oke, baik. Dan salah satu sektor transportasi memang harus dioptimalisasi dan perlu dievaluasi lagi mana yang paling pas dengan keadaan penduduk di situ tentunya. Kemudian saya beralih ke Pak Agus Pambagio. Bagaimana menurut Bapak nih, apakah masalah ini perlu dievaluasi lagi oleh pemerintah dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya tentu pastinya begitu. Sekarang ini yang sering saya kritisi adalah pemerintah itu membangun infrastruktur based on project, ya kan? Padahal harusnya based on needs dari masyarakat setempat itu. Jadi jangan antar moda ini, tadi Pak Edi sudah sebutkan dari bandara, jalan tol, jalan arteri, kemudian ada pelabuhan, ini saling berebut. Artinya ada kemubaziran di situ tentang pembangunan infrastruktur. Nah ini harus di reshaping, di review ulang. Apakah betul memang kebutuhannya itu? Saya pernah menyindir Pak Menteri Perhubungan, kalau begitu nanti jangan-jangan setiap kecamatan dibangun bandara dan internasional. Itu konyol. Ya, nah jadi harus jelas apa mereka perlunya. Jalan tol sudah nyambung, ya sudah. Bandara cukup, pelabuhan banyak. Ini sama, bandara sama pelabuhan juga di batasannya pendek-pendek, padahal ada aturannya. Kalau aturannya dulu 200 kilo sudah dirubah sekarang menjadi 100 untuk Jawa. Tetapi antara bandara Cilacap dengan bandara Purbalingga itu hanya 65 kiloan. Itu melanggar peraturan, tetapi ya tidak diapa-apakan. Nah ini persoalannya tadi, manusianya ada tidak dari sekitar itu. Karena setelah dari Purbalingga masih ada YIA, Jogja. Ya kan, di sini ada Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, banyak sekali. Jadi ini yang perlu di reshaping lagi, dipikirkan lagi, diatur ulang supaya tidak mubazir dan optimalisasi industri penerbangan menjadi optimal. Tidak saja maskapainya, tetapi bandara dan semua bisnis lainnya termasuk kargo. Baik, berarti ini sebenarnya ada salah satu contoh yang sudah terjadi dan menjadi sebuah permasalahan ya Pak, yaitu Bandara Kertajati. Nah, Pak Edi ada komentar atau tanggapan Pak mengenai Bandara Kertajati tersebut yang sampai sekarang masih sepi penumpang? Ya, waktu saya masih di Angkasa Pura II sudah mendiskusikan itu dengan pemerintah Jawa Barat. Yang saya usulkan tentu saja sama-sama di Jawa Barat, kenapa harus di Kertajati? Kalau di Cikampek, Kerawang, Purwakarta gitu kan orang Jakarta kalau mau pergi ke airport tidak harus ke Cengkareng, tidak harus ke barat gitu, bisa ke timur gitu, sehingga akan menjadi memecahkan pola transportasi dari Jakarta menuju bandara dan akan lebih mudah dijangkau. Saya kebetulan tinggal di Bandung, kalau saya suruh ke Kertajati atau ke Cengkareng mau ke Medan, ada enggak? Sudah ada 1 kali 1 hari di Cengkareng, ada 10 kali 1 hari saya pergi ke Cengkareng. Saya tidak pergi ke Kertajati. Jogja dari Kertajati ada enggak? Ada 1 malam hari. Saya mau pergi pagi hari. Di Cengkareng ada banyak. Ada 15 penerbangan. Ya saya pilih ke Cengkareng. Nah, hal ini menurut saya tetap akan sulit. Kertajati ini tetap akan sulit. Jadi nyambung dengan usul saya tadi. Harus ubah itu model bisnisnya menurut pendapat saya. Jangan lagi andalkan penumpang. Misalnya kargo. Nanti kita bahas lagi soal kargo.
Pak Agus nih paling kritis nih soal Kertajati. Nah, Pak Agus nih Pak, mungkin ada ide untuk memanfaatkan Pak daripada seperti ini sepi Pak. Ya, karena gini, waktu itu kan Pak Menhub sudah memerintahkan seluruh airline ada penerbangan dari dan ke Kertajati. Cuma bertahan sebulan. Karena apa? Tadi yang Pak Edi katakan tidak ada penumpangnya. Nah, jadi lama-lama nggak tahan juga, sudah merugi, suruh merugi lagi. Nah, kemudian akses ke sana juga jauh. Sampai suatu saat saya bicara di publik bahwa daripada mubazir Bandara Kertajati itu, ya jadikan saja sirkuit F1. 7 kilo ke sana, 7 kilo ke sini bisa belok-belok di taksi, bisa. Tapi kan belum pernah ada itu. Ini saya karena kecewa saja ada sekian mahal, sekian triliun, 6 triliun lebih itu jadi mubazir. Nah, jadi mau diapakan? Kan kemarin ada untuk kargo, tapi tidak disiapkan. Nanti Pak Edi bisa membahas lebih lanjut. Kemudian juga mau jadikan MRO, maintenance, repair, dan segala macam di situ. Nggak bisa, karena MRO yang resmi harus ada pabrikan di situ. Sudah ada di GMF di Jakarta, jadi nggak mungkin lah. Nah, jadi yang mungkin memang kargo. Jadi sekali lagi, itu dioptimalisasikan. Kalau tidak, itu belum tentu 10 tahun ke depan itu akan ada atau rame bandara ke situ. Meskipun ada jalan tol Cisumdawu. Jalan tol Cisumdawu juga masih bermasalah, belum nyambung. Kalaupun itu ada dari Bandung 45 menit 1 jam. Tetap kalau penerbangannya sedikit orang ke Cengkareng. Karena jarak-jaraknya juga 1,5 jam. Dari Jakarta itu di kilometer 150 sekian itu 2 jam bisa-bisa kalau jalannya tidak macet bisa lebih cepat. Ya, jadi sekali lagi optimalisasi harus dilakukan daripada mubazir. Baik, bagaimana kalau menurut Pak Edi? Ini saya juga ada yang kelupaan saya bahas Pak. Bahwa ternyata Bandara Kediri itu KPBU ya Pak Edi. Pak Edi ada komentar nggak mengenai pembangunan Bandara Kediri tersebut? Ya, Mas, saya lebih senang pada membicarakan tentang kerjasama badan usaha dalam pembangunan bandara. Ada satu tren baru, semua orang mengatakan KPBU, PEP3, Public Private Partnership, kerjasama pemerintah dan badan usaha gitu. Tapi mesti menurut saya harus ada konsep yang jelas. Bandara itu konsesi pemerintah gitu. Jadi seharusnya menurut saya prinsip pertama adalah tanahnya dimiliki pemerintah atau BUMN. Karena dalam jangka waktu tertentu itu harus dikuasai oleh pemerintah. Dan lagi dalam bisnis bandara yang disebut airside, sisi udara, landasan, lingkungan, itu adalah public sector, sektor publik. Tidak mencari keuntungan. Jadi seyogianya itu memang dimiliki, dikuasai oleh negara. Sedangkan terminal dan sebagainya itu adalah public sector. Ini private side. Ini bisa dikerjasamakan. Yang saya dengar misalnya di Bandara Kediri, tanahnya justru milik badan usaha. Lah kenapa begitu gitu kan? Agak tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi ada 3 hal itu yang menjadi prinsip menurut saya pegangan untuk kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam kebandarudaraan. Baik, saat ini kita masuk ke topik selanjutnya Pak, tapi masih berhubungan dengan adanya bandara-bandara baru tersebut. Saat ini Pak, Indonesia itu memiliki banyak sekali bandara internasional, tapi memang Pak Jokowi sudah meminta untuk dikurangi. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Edi? Pak Agus dulu deh. Boleh, Pak Agus dulu juga boleh. Gini, ya. Oke, gini Sofi. Jadi memang saya orang yang paling cerewet mungkin terkait dengan bandara internasional. Kita ini punya 34 bandara internasional. Selalu ada perdebatan antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Perhubungan. Tapi Kementerian Perhubungan justru yang tupoksinya di perhubungan itu kalah awu atau kalah pengaruh. Sehingga mazhab bahwa makin banyak bandara internasional akan makin banyak turis itulah yang digunakan oleh pemerintah. Sebetulnya tidak begitu. Amerika banyak bandara internasionalnya, tapi yang port of entry-nya 6 kalau saya tidak salah, 6 bandara saja. Jadi port of entry itu orang keluar masuk dari situ. Nah di Indonesia itu ada 34, 9 bandara sebelum pandemi sudah tidak ada penerbangan internasional. 12 atau 14 bandara hanya ke Singapura, Malaysia. Sisanya hanya Singapura, Malaysia, mungkin tambah Bangkok. Dan yang betul-betul internasional saat itu ada Kuala Namu, ada Bandara Ngurah Rai, dan Cengkareng, Soekarno-Hatta. Itu saja. Nah sekarang sudah hilang sama sekali. Karena kalau bandara internasionalnya banyak, itu susah kontrolnya. Contohnya saat pandemi.
Orang bisa keluar masuk dan itu membunuh penerbangan nasional kita. Karena jadi cabotage di Undang-Undang 1 2010 itu cabotage. Jadi orang mau terbang dari mana-mana, nanti Pak Edi bisa menjelaskan, mau ke Solo, mau ke apa, langsung dari Singapura, dari Malaysia, gampang. Nah, ini yang harus segera pemerintah putuskan, mana saja bandara internasional yang bisa digunakan sebagai port of entry atau pintu masuk. Itu, Sofi. Baik, sebenarnya berarti ini bukan murni cabotage, tapi nyerempet-nyerempet ke cabotage. Iya, dan merugikan maskapai penerbangan nasional. Karena orang kalau bandara internasional misalnya hanya di Cengkareng dan Pasar, dia dari mana-mana mendarat di situ, dia mau ke Solo, harus naik penerbangan domestik. Jadi hidup penerbangan domestik kita. Kalau sekarang orang dari Singapura mau ke Solo langsung bisa. Nah, terus penerbangan domestiknya akan melongo. Nggak dapat. Nah, ini salah satu juga kenapa penerbangan kita merugi besar karena domestiknya diambil oleh asing. Betul, Pak. Nah, saya setuju. Kalau menurut Pak Edi, gimana? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Agus Pambagio. Saya menyorotinya dari penerbangan lintas batas, ya, cross border gitu. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi tentu, saya bersama Pak Agus pergi itu. Itu di tayangan ada Flight Information Display System di Bandara Kuala Lumpur. Di sana ada 12 penerbangan, yang 5 itu menuju ke Indonesia, Padang, Jogja, gitu ya. Kemudian di tayangan juga ada itu grafik penerbangan Air Asia dari Kuala Lumpur menuju ke 15 kota di Indonesia, 11 kota. Silk Air dari Singapura ke 8 kota. Sehingga kalau mudahnya Mbak Sofi mau pergi ke Bandung dari Bangkok gitu, lewat Soekarno-Hatta atau lewat Kuala Lumpur, lebih enak lewat Kuala Lumpur. Karena Bangkok, Kuala Lumpur, terus pergi ke Bandung. Atau Bangkok, Cengkareng, naik City Trans. Naik jalan darat ke Bandung jauh lebih lama. Nah, kalau sudah terjadi servis seperti itu, akhirnya Indonesia ini jadi halamannya Kuala Lumpur sama Singapura gitu. Dari manapun, dari Amsterdam mau Ambon lewat Singapura aja. Dari Frankfurt mau ke Jogja lewat Singapura atau lewat Kuala Lumpur gitu. Nah, karena demikian banyaknya bandara internasional seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, pintu gerbang Indonesia jadinya Kuala Lumpur dan Singapura. Untuk itu memang harus dikembangkan, tidak hanya sekedar sekarang pindah ke Soekarno-Hatta, tidak begitu kan? Harus menjadi demikian menarik bagi penerbangan, bagi airline, bagi penumpang bahwa lewat Soekarno-Hatta itu lebih nyaman, lebih mudah aksesibilitasnya, dan itu harus didukung oleh pemerintah. Rute-rute yang tadi disampaikan Pak Agus, kota-kota yang internasional itu dikurangi dong lewat Soekarno-Hatta. Jangan langsung semuanya menuju ke luar negeri melalui Kuala Lumpur dan Singapura. Penerbangan domestiknya akan hidup, sehingga menurut saya setuju dengan Pak Agus, sejalan, saya hanya menyorotinya dari cross border saja. Dari penerbangan lintas batas. Ini karena ASEAN Open Sky. Tapi kota kita ada 25, Singapura cuma 1, mungkin Kuala Lumpur 2 atau 3 gitu. Kita punya sekian banyak kota besar gitu. Tidak mengurangi semangat ASEAN Open Sky, tidak. Tapi tentu semua itu harus dipikirkan, diatur, ditata gitu. ASEAN Saya kira itu, Open Mbak Sky. Sofi. ASEAN Open Sky ya Pak Edi. Itu menurut Pak Edi, apakah benar-benar menguntungkan Indonesia atau malah tidak gitu Pak Edi? Ya, saya meragukan itu gitu ya, karena potensi kita lebih banyak, itu aja. Betul Pak Edi. Saya bisa tambahkan. Boleh Pak Agus. Jadi pada waktu negosiasi ASEAN Open Sky, saya terlibat beberapa kali. Jadi di situ contoh dengan Malaysia. Malaysia itu minta Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai dan Pasar sama Makassar. Sementara Malaysia kasih ke kita Kuala Lumpur, Kota Kinabalu sama Kuching. Kota Kinabalu Kuching itu kecil. Pax-nya nggak banyak. Lah kok kita dikasih minta Denpasar, Cengkareng sama Makassar, itu pax-nya besar sekali. Itu kan artinya membuka pintu rumah kita, silakan masuk. Saya mau ke sana, nggak bisa. Anda lewat sini aja. Curangnya itu. Nah, itu yang saya sesalkan teman-teman di Kemenhub. Waktu itu tidak tough sekali untuk menahan, karena memang Open Sky itu dilobi oleh Malaysia dan Singapura supaya dia punya lahannya di Indonesia. Itu aja. Ini juga kalau tidak salah akan dievaluasi terus-menerus ya? Harusnya, tapi saya tidak melihat tuh dalam 5 tahun terakhir ini mengevaluasi. Nah itu yang menarik itu. Kemudian tadi Bapak-Bapak juga sempat bilang kan,
bahwa lebih banyak pesawat dari Singapura atau Kuala Lumpur yang datang ke daerah-daerah Indonesia. Jadi pertanyaannya, ini sebenarnya ibu kota Indonesia ini ada di mana, Pak Agus mungkin? Ya itu tadi makanya. Jadi saya sangat marah ketika sedang berdiskusi begini dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata mengatakan bahwa untuk memajukan pariwisata hub kita dipindah ke Singapura. Saya marah. Saya tanya, Anda itu orang Indonesia atau bukan? Ya kan? Nah, jadi maksud saya kalau seperti itu nggak bisa. Kita harus tadi, jadi pembatasan penerbangan internasional itu airportnya jelas. Sedikit saja, mau 6. Saya usul 4 sampai 6 lah maksimum. Sehingga kontrolnya gampang kan. Karantina, terus imigrasi, bea cukainya kan juga perlu orang banyak. Dan mengoperasikan bandara, mungkin Pak Edi bisa nambahkan, nanti itu mahal. Sebagai bandara internasional itu mahal banget. Jadi buat apa? Jadi kalau nggak ada penerbangannya kan, cuman masa penerbangannya haji 3 bulan. Terus apalagi nggak ada. Kalau cuma dari Singapura, Malaysia itu sih kasih lahan untuk maskapai dari negara tetangga kan. Bukannya kita pelit, tetapi kita harus resiprokal di dunia internasional. Gitu. Pak Edi ada tambahan, Pak Edi mungkin? Ya sekaligus harapan lah. Apa yang saya sampaikan sekaligus harapan. Semua orang tiba-tiba Bandara Kertajati menyatakan kami siap menjadi bandara kargo. Lalu bandara lain kami siap kargo. Siap apa yang dimaksud itu ya? Jadi terminal kargo di tayangan ini ada beberapa foto terminal kargo di Hong Kong yang itu terbesar di dunia gitu. Tapi kita perhatikan di sana, sekarang ini karena pandemi misalnya Garuda sekarang mengangkut ikan dari Manado ke Shanghai, bagus. Satu ruang muat pesawat terpenuhi gitu. Tapi barangkali ada di Makassar mungkin ada sepertiga. Barangkali di Denpasar ada sepertiga. Barangkali di Ambon ada sepertiga. Sehingga kalau itu dikumpulkan menjadi satu ruang muat di satu terminal kargo, maka ini akan sangat memperbanyak penerbangan kargo. Jadi kata kuncinya adalah terminal pelayanan kargo di bandara. Bukan hanya sekedar pernyataan, tapi dibangun ada roller, ada unit load devices, ada sistem informasi digital gitu ya. Sekarang ini dalam rangkaian logistik, digitalisasi logistik, itu bandara itu missing link gitu. Dari si pengirim barang sampai ke ekspedisi, sistem informasi yang bagus, dari sini sampai ke penerima bagus. Di bandara ini missing link gitu. Sehingga men-tracking barang itu akan hilang di bandara. Nah, hal semacam ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau lihat itu di gambar di bandara Hong Kong itu bahkan berhubungan dengan moda transportasi laut. Tidak hanya darat, tapi juga laut, darat, udara. Yang pada dasarnya, prinsip dasarnya adalah mengumpulkan kargo dari banyak tempat menuju satu destinasi. Itu aja sebetulnya kata kuncinya itu. Untuk itu perlu fasilitas, perlu sistem informasi. Jadi kalau harapan saya ya, bahwa terminal kargo ini benar-benar dibangun dengan modern, sungguh-sungguh, serius begitu, maka angkutan kargo udara akan berkembang cepat. Tidak hanya sekedar kami siap kargo gitu ya. Sehingga sekarang ini kan freighter pesawat khusus kargo itu yang saya tahu hanya 1-2 saja. Korea Airlines, lainnya Garuda nggak ada freighter yang untuk khusus mengangkut kargo karena tidak cukup. Ruang muatnya terlalu kosong gitu. Untuk itu perlu pengumpulan tadi. Saya kira itu harapan kalau soal terminal kargo. Kalau itu berkaitan dengan mungkin infrastruktur dan pengumpulan barang, Pak. Itu apakah mungkin jika ada konektivitas dengan moda transportasi yang lain, Pak Edi? Iya, tentu itu semua harus diintegrasikan itu menjadi satu moda transportasi lain. Ya, jadi kalau boleh saya langsung aja ya lanjut dengan harapan berikutnya. Sekarang ini sedang heboh soal kereta api cepat. Saya tidak ingin membahas tentang cost overrun, tentang operasional, sudah kadung gitu, sudah jalan gitu. Tapi untuk menyelamatkan tanda petik, menyelamatkan kereta api cepat ini adalah pendapatannya besar, itu aja kan. Pendapatannya besar itu akan terjadi kalau penumpangnya banyak.
Nah penumpangnya banyak ini kalau akan terjadi kalau transit oriented development-nya itu memang mempunyai potensi yang besar. Jadi saya pikir karena kita diskusi bandara, di Bandara Soekarno-Hatta itu potensially ada 100 juta pergerakan penumpang setahun. Itu besar. Itu transit oriented development yang besar. Jadi pertanyaan saya, kenapa kereta api cepat tidak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta? Kenapa dari Halim? Siapa yang akan pergi ke Halim? Susah, capek. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta sana ada 100 juta potensial penumpang. Sekaligus memecahkan keluhan atau cerita saya tentang Kuala Lumpur jadi gateway, Singapura jadi gateway tadi. Sehingga orang dari Amsterdam, tidak Amsterdam, Kuala Lumpur, Bandung, tapi Amsterdam, Soekarno-Hatta, naik kereta cepat sampai ke Bandung dalam 30 menit. Itu luar biasa itu. Itu sangat luar biasa. Dan sekaligus orang dari Amsterdam tadi mau ke Jogja, juga bisa naik kereta api cepat, bisa naik pesawat terbang melalui Soekarno-Hatta, tidak melalui Kuala Lumpur. Ada opsi lebih menarik. Saya yakin kalau itu yang terjadi, Bandara Soekarno-Hatta naik kelas tuh. Jadi betul-betul kelas ranking tinggi gitu. Dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke banyak kota di Pulau Jawa bisa menggunakan kereta cepat dan juga bisa menggunakan penerbangan. Seperti kalau kita ke Eropa, kita turun di Bandara Schiphol bisa kemana aja. Tidak hanya ke Amsterdam, mau ke Frankfurt, mau ke Vienna, mau ke kemana saja. Itu cita-cita lah, harapan. Kalau itu bisa terjadi, wow itu bagus sekali. Itu Mbak Sofi. Ini sangat menarik sekali Pak. Ini mungkin kita bisa bahas di podcast selanjutnya Pak Edi. Karena memang kalau sampai saja keluhan ini bisa terpecahkan, artinya juga bisa menjadi simbiosis mutualisme antar moda ya Pak. Tidak hanya penerbangan saja, begitu. Nah mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi sudah berupa rekomendasi kebijakan maupun harapan Pak Edi atas kembalinya moda transportasi baik penerbangan maupun dan yang lainnya. Kemudian saya beralih ke Pak Agus sebagai penutup Pak Agus. Barangkali apakah ada rekomendasi Pak Agus atau usulan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong kembalinya atau pulihnya industri penerbangan ini seusai pandemi COVID-19? Ya, yang pertama tentu harus ada dan harus urgent. Satu, tetapkan bagaimana posisi National Flag Carrier Garuda ini. Karena hanya dua caranya. Tutup di bailout pakai PMN, penyertaan modal negara, atau digantikan, dipilotkan istilahnya. Itu pilihan. Dan itu harus cepat, jangan terlalu banyak orang Medan bilang terlalu banyak cengkuneknya gitu ya. Jadi macam-macam, tetapkan saja sudah. Mau seperti apa, jalankan. Sambil tentu direnegosiasikan kan dengan laser-laser itu, mungkin tidak, mampu tidak, kalau tidak segera diambil tindakan. Satu, kedua tentu harus disiapkan penggantinya. Nah, kalau untuk yang swasta, tentu tadi saya sudah singkat bahwa ya harus dibantu renegosiasi, dibantu peraturan. Tetapi sekarang ini kan di publik ada kebingungan, terutama saya, kan dibentuk namanya Indonesian Airlines Business Development. Itu diambil digunakan dari perusahaan pelita air service-nya Pertamina. Itu katanya akan disiapkan untuk menjadi flag carrier kalau nanti ada persoalan di Garuda. Karena kan sudah sangat dalam itu. Kalau cancer sudah stadium 4 itu mungkin ya. Nah, kemudian juga lalu ada tadi sudah disinggung Pak Edi soal holding aviasi pariwisata Indonesia. Di situ tidak ada maskapai. Nah, ini terus diapakan? Jadi nanggung gitu. Nanggung, loh ini gimana sih maunya? Nah ini juga harapan saya sebagai penutup, ini pastikan dulu. Segera, jangan terlalu lama, karena ini kalau enggak kita tertinggal, dan ketika tertinggal, ini industri penerbangan di negara lain sudah maju, kita ketinggalan. Yang paling penting sekarang, kalau kita terbang, kemanapun di seluruh Indonesia, kita kembali ke tahun akhir 80-an, awal 90-an. Karena apa? Karena kita tidak punya kepastian soal flight-nya. Garuda tinggal 20 flight sekarang, ke seluruh Indonesia sudah tidak mungkin. Citylink punya 61, Lion tinggal 50% dari armadanya,
Terus mau gimana? Jadi kita 3 hari, bisa 4 hari, 5 hari baru bisa dapat seat. Apalagi sekarang PPKM sudah nyaris dihapuskan, penumpang sudah berebut. Sekarang sulit sekali mencari seat di penerbangan domestik. Ini harus segera dilakukan, segera diputuskan yang mana mau dipilih. Gitu. Saya setuju Pak, karena baru saja minggu lalu itu saya kembali dari Lombok ke Jakarta. Saya selesai kegiatan sore hari, namun saya harus Nggak bisa extend. pulang. Nggak bisa, karena tidak ada pesawat yang direct di hari yang sama. Ya Lombok masih jauh. Saya kemarin dari Jogja mau pulang ke Jakarta nggak ada pesawat dari YIA maupun Adi Sucipto. Saya harus ke Semarang. Nah, untuk dapat pesawat yang sore. Itu pun kan stres di jalan ya. Jadi ini apalagi sekarang sudah PPKM nyaris hilang. Ini kita rebutan. Nanti akan ada sogok menyogok tiket meskipun bisa online. Ya, ini hati-hati. Baik Pak Agus, Pak Edi terima kasih. Barangkali hal-hal itulah yang mungkin dapat kami bertiga sampaikan. Mungkin semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun stakeholders lainnya. Tentunya kami berharap bahwasannya industri penerbangan ini akan sudah siap begitu waktunya kami semua masyarakat membutuhkan. Jangan lagi ada keterbatasan-keterbatasan jadwal maupun rute, termasuk dengan protokol kesehatan yang harus selalu dilakukan. Demikian sesi diskusi kebijakan penerbangan pada kali ini. Nantikan sesi-sesi berikutnya dengan topik yang tentu tidak kalah menariknya. Terima kasih, saya Sofi Wasiat. Sampai jumpa.